Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang ada di rumah, para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kebahagiaan hidup di dunia, semua orang itu pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada yang ingin sengsara ataupun susah. Ada orang yang beraneka ragam ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Ada yang sa'idun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Ada yang dia bahagia hidup di dunia, tapi dia susah ketika sampai di akhirat. Ada tipe yang kedua, sakiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Dia susah selama di dunia, tapi dia gembira, bahagia ketika berada di akhirat. Ada golongan yang ketiga, sakiyun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Dia menjadi orang yang susah, sengsara ketika di dunia, tapi juga dia menjadi orang yang susah dan sengsara ketika di akhirat. Tapi ada golongan yang keempat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Ialah orang yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia, senang, gembira ketika berada di dunia, tapi dia juga gembira dan senang ketika berada di akhirat. Tidak lain orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Orang-orang yang bisa menjauhi bisikan syaitan. Dan orang-orang yang tidak larut dalam maksiat. Inilah orang-orang yang bisa mendapatkan sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Berbicara tentang kebahagiaan, sekali lagi, terkadang kita ingin kebahagiaan itu timbul di rumah kita sendiri. Maka ada ungkapan yang mengatakan rumahku syurgaku, baiti jannati. Bagaimana rumah bisa menjadi syurga bagi para keluarganya, bagi orang tuanya, bagi anak-anaknya, bagi suami, istri, keluarga besar yang tinggal di dalamnya. Rumah itu menjadi diibaratkan taman-taman syurga, bukan seperti neraka. Ternyata kebahagiaan di rumah itu harus berasal dari penghuninya terlebih dahulu. Ada ungkapan yang sangat menarik, it is easy to build a house but not home. Sangat mudah membangun rumah dalam artian fisik. Ada gentengnya, ada jendelanya, ada kusennya, pintunya, ada atapnya ya. Dan lain sebagainya, itu mudah sekali. Yang penting ada duit, dibangun, panggil arsitek, bangun sebagus mungkin, berapa tingkat, berapa lantai, modelnya kayak gimana, warnanya apa, silahkan. It is easy, itu sangat mudah. But not home, tetapi bukan rumah dalam artian rumah tangga yang sesungguhnya. Kehidupan, kesenangan yang sesungguhnya. Banyak orang yang punya rumah mewah, rumah besar, tapi dia merasa tersiksa dalam rumah tersebut. Rumahnya lebar, tapi hatinya sempit ketika berada di rumah itu. Ada yang rumahnya besar, anak-anaknya tercukupi makannya, kamarnya satu-satu, kemewahan didapat. Tapi apa yang terjadi? Ketenangan batin tidak didapati, pertengkaran yang ada di dalam rumah itu. Saling adu argumen, tidak saling berkasih sayang, saling mendebat, saling bermaksiat antar satu dengan yang lainnya, dan tidak ada keharmonisan, apalagi kesakinahan sama sekali di dalam rumah itu. Memang kebahagiaan dalam suatu rumah, membuat rumah nyaman bagaikan syurga, harus berasal dari ketaatan para penghuninya. Bukan hanya anak-anak yang solih dan solihah, tapi juga bagaimana orang tua yang solih dan solihah bisa mengajarkan kebaikan terhadap anak-anaknya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berpikir seperti ini. Bahagia itu adalah ketika punya rumah bertingkat-tingkat, mobil mewah mengkilat, emasnya banyak, sampai diikat-ikat,
istrinya pun cantik memikat, tapi ternyata bukan itu definisi kebahagiaan yang sebenarnya. Bahagia itu adalah bagaimana satu keluarga bisa saling mengingatkan untuk kebaikan. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Saling mengingatkan untuk kebaikan dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Suami punya masalah, istri bisa mengingatkan, "Mas, ya sabar ya, ini ujian dari Allah." Istri dikasih nafkah sedikit sama suami karena pendapatan suami mungkin yang tidak banyak, suaminya bisa mengajarkan syukur terhadap istrinya. "Bu, istriku, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kita kelebihan untuk bisa makan. Lihat di luar sana yang tidak bisa makan." Begitupun seorang ibu, ketika dia sudah mampu bersyukur atas nikmat yang suaminya berikan, dia pun mampu mengaplikasikannya dengan rasa bersyukur tersebut dalam kehidupan rumah tangga dan bisa mengajarkan anak-anaknya. Anak-anak yang bersyukur itu lahir dari ibu-ibu yang rajin bersyukur. Tapi anak-anak yang hedon itu juga tidak terlepas dari ibu-ibu yang hedon. Ada satu pesan dari Syekh Maimun Zubair, al-Maghfurullah ya, almarhum Syekh Maimun Zubair. Belum lama saya sebelum Covid ketika umroh sempat menziarahi makam beliau, Masya Allah. Ada pesan beliau yang sangat menohok sekali. Beliau mengatakan, kalau rumah itu dipakai ngaji, dipakai ibadah, insya Allah keturunannya juga senang ibadah, keturunannya senang ngaji. Orang tuanya sering nyontoin kebaikan, anak-anaknya juga insya Allah sering ngamalin kebaikan. Itu rumah pasti nyaman insya Allah. Maka ibu dan ayah ini adalah suri tauladan pertama buat anak-anaknya. Ibunya orang yang suka bersyukur, anaknya juga jadi orang yang suka bersyukur. Ibunya sering foya-foya, maka tidak lain anaknya juga demen foya-foya. Ibunya tukang nyinyir, maka jangan salah, anaknya bisa jadi tukang nyinyir juga. Ya, dikit-dikit nyinyirin orang, dikit-dikit nyinyirin ayahnya, dikit-dikit nyinyirin tetangganya, itu karena diajarin oleh ibunya. Na'udzubillah min zalik. Jadi mari sama-sama kita jaga kenyamanan rumah kita dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah, dari cara kita untuk menjaga nilai-nilai ibadah di dalam rumah kita, dan bagaimana Al-Quran itu selalu kita dengungkan di setiap sudut rumah kita. Rumah yang tenang adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya. Tapi rumah yang seperti neraka, ibarat seperti kuburan, adalah rumah yang di dalamnya sepi dari ayat-ayat Al-Quran. Diisi oleh maksiat, diisi oleh lagu-lagu yang tidak berfaedah, diisi oleh hal-hal yang membuat Allah murka. Disitulah bentuk ketidaknyamanan rumah akan timbul, terutama bagi penghuninya.